Selamat pagi anak ibu, selamat berjumpa. Salam sejahtera bagi kita semua di awal pembelajaran pertama, pertemuan pertama, semester pertama tahun pembelajaran 2021-2022. Ibu yakin semua sehat dan kuat untuk memulai pelajaran kita pagi ini. Kita dengarkan pujian ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut saat kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku.
Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu kepada kami. Kami boleh hadir di sekolah ini karena kasih-Mu kepada kami, bukan karena kekuatan kami. Bapa, di awal pembelajaran pagi ini, anak-anak-Mu bersedia menerima pelajaran yang diberikan guru-guru kepada mereka. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kepintaran kepada mereka. Berkati semua yang bekerja di sekolah ini, Yayasan Sekolah SMP Dr. Wahidin, guru-guru, pegawai, berikan kekuatan dan kesehatan di dalam bekerja untuk memajukan sekolah ini. Berkati orang tua siswa-siswi kami yang membiayai anak-anak mereka untuk menuntut ilmu sampai mereka berhasil. Bapa, ajari siswa-siswi kami selalu bersyukur kepadamu, agar mereka selalu merendahkan hati kepada orang tua, guru-guru, serta sesama manusia. Bapa, ampuni dosa kami agar tidak terhambat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Materi pembelajaran pagi ini, gereja sebagai umat Allah yang baru. Bacaan Alkitab pagi ini 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang tidak boleh belas kasihan. Tujuan pembelajaran mengetahui gereja adalah sebagai umat Allah yang baru, pretes atau LK terbimbing. Tuliskan apakah yang terjadi di kota Yerusalem setelah Yesus naik ke surga. Bagi anak ibu yang PJJ di rumah, segera dijawab. Setelah dijawab, segera difotokan dan kirimkan ke ibu. Nah, sekarang baca bukumu bab 1 halaman 1 sampai 3. Ibu berikan waktu 5 menit sekarang. Bacaan telah selesai. Sekarang dengarkan materi kita. Materi pembelajaran 1. Pengertian gereja, 2. Makna gereja, 3. Tugas gereja. Gereja terdiri dari 3 bagian. 1. Atau bahasa. 1. Church dalam bahasa Inggris, gereja. 2. Igreja dalam bahasa Portugis, artinya gereja. 3. Ecclesia dalam bahasa Yunani, artinya gereja. Jadi gereja artinya
persekutuan orang-orang percaya yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang atau jemaat yang dipanggil Tuhan untuk bersekutu, memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan, dalam arti agar jemaat mengenal Tuhan. Terbentuknya gereja ketika murid-murid Tuhan Yesus bersekutu di kota Yerusalem. Mereka berdoa bersama-sama sesuai dengan janji Tuhan Yesus akan menurunkan Roh Kudus kepada mereka. Murid Yesus yang pertama sekali memberi kesaksian adalah Petrus. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, dan ia berkata melalui kitab Kisah Rasul 2 ayat 38. Kita baca bersama-sama. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saat itu banyak orang yang memberi dirinya dibaptis. Dengan jumlah 1.200 orang memberi dirinya dibaptis. Itulah sebabnya gereja pertama di Yerusalem. Nah, jadi gereja bukanlah gedungnya, tetapi orang-orang dari berbagai suku, bangsa-bangsa, bahasa, dan warna kulitnya. Nah, yang kedua, makna gereja. Kata gereja, kata aslinya dari bahasa Yunani eklesia. Eklesia terdiri dari dua kata, ek dan klesia. Ek artinya keluar, klesia dipanggil atau memanggil. Kita dipanggil untuk menjalankan tugas kita, tugas yang diberikan Tuhan Allah, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Inilah makna gereja. Yang ketiga, tugas gereja. Tugas gereja terdiri dari 3 bagian. 1. Marturia, 2. Koinonia, 3. Diakonia. Marturia artinya bersaksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kurung KBBI, kata bersaksi artinya menyatakan atau mengakui sesungguhnya akan hal atau suatu hal. Contohnya, seseorang telah melihat atau mendengar, mengalami, mengerti. Yang kedua, koinonia, artinya persekutuan. Bersama-sama, berkumpul, bernyanyi bersama, berdoa bersama-sama, memberikan pelayanan bersama-sama, memberi penguatan kepada orang yang lemah, saling melayani dalam kepedulian terhadap orang lain. Yang ketiga, diakonia. Diakonia artinya melayani atau pelayanan. 3 pengertian pelayanan. 1. Membantu orang lain, menolongnya dalam kesusahan, mau mendengar keluh kesah orang lain atau masalah yang dihadapi teman atau orang lain, dan memberi semangat kepada teman. 3. Menyumbang atau memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Kesimpulan, gereja yang terbentuk di Yerusalem pada hari Pentakosta itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus.
Gereja yang terdiri dari orang-orang yang beraneka ragam, suku, bangsa, ras, dan bahasa. Tugas atau postes. 1. Sebuah kejadian aneh yang dialami oleh para murid Yesus. Mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa asing yang artinya bahasa roh. Sesuai dengan janji Tuhan Allah akan menurunkan Roh Kudus yang disebut. 2. Gereja bukanlah gedungnya atau bangunannya yang indah dengan berbagai bentuk permanen. Gereja adalah anak ibu segera dikerjakan. Ibu tunggu sampai jam 6 sore. Segera dipoto dan kirimkan lewat WA ibu. Kata penutup, baca buku halaman 4. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai belajar mengenai gereja menjadi manusia baru. Kamilah orang-orang yang percaya menjadi gereja, supaya orang lingkungan kami melihat dan kami menjadi sebagai saksi kepada Kristus. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk bersikap memiliki kasih terhadap sesama. Berkati kami Tuhan, biarlah pelajaran ini dapat lebih kami mengerti. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Jangan lupa prokes, protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Shalom.